imbuhan imbuhan imbuhan, gitu. Ketik imbuhan. Yang sudah siap ketik imbuhan. Imbuhan. Oke, imbuhan. Oke, sudah siap ya. Ada Dokter Max, Ata, Iya, Konsalana, Pais, udah siap semuanya, oke. Jadi sekarang kita bakalan membahas tentang makna imbuhan 2026 menuju semakna. Nah, jadi apa sih yang bakal kita bahas hari ini? Sudah Dian katakan tadi, kita bakalan quizzes, terus kita juga bakalan bedah soal satu persatu. Jadi, kalau misal 14 soal berarti kan 14 menit kita quizzes, selebihnya kita bakalan berdiskusi tentang soal-soal yang udah kita kerjakan. Terus oke, langsung saja kita quizzes ya teman-teman tanpa berlama-lama. Pasti kalian sudah kayak, "Oh, aku langsung mau quizzes saja, aku mau langsung quizzes saja." Oke, jadi Dian izin untuk share screen dulu. Sebentar ya teman-teman, kita siapin quizesnya. Mana nih? Ada 14 soal nih teman-teman. Karena sesuai kesepakatan kita bakalan, setting quizzes kita mmm, setting itu mainnya sendiri-sendiri, oke? Dan wait loading. Siapa yang, percaya diri kalau benar semua? Yuk, siapa yang percaya diri, yang bisa benar semua percaya diri, siapa? Aku, wih, tengok ya nanti Edward, apakah dia bakalan ini? Percaya aja dulu. Iya benar teman-teman, percaya dulu aja. Mindsetnya mah percaya aja dulu. Urusan benar salahnya nanti belakangan dah. Aduh nge-lag teman-teman, sabar ya. Oke. Ini satu orang aja nih yang percaya kalau misalnya bakalan bener semua. 14 soal nih teman-teman. Gampang-gampang loh. Aku. Wih bagus nih Ata. Percaya nih, percaya. Jadi, sebelum mulai belajar atau sebelum mulai melakukan apapun, teman-teman harus memperbaiki mindsetnya dulu. Kalau misalnya kita dari awal mindsetnya udah kayak, "Aduh kayak nggak bisa nih." Nah itu bisa jadi kayak beneran nggak bisa gitu teman-teman. Jadi kita harus memperbaiki mindset kita dulu. Aku bisa guys, kita semua bisa kalau berusaha. Oke, wait, loading. Apakah sudah terlihat teman-teman? Share screen-nya? My aku, ayam. Oke, yuk yuk yuk, segera segera, join join. Tunggu, ini kita copy dulu, kodenya, linknya. Aduh ngelik ngelik teman-teman. Sabar sabar. Ada 29 orang di sini ya guys. Oke, itu ya teman-teman linknya yang mau join. Tapi, ini deh, kalau misalnya, kemarin tuh pas quizzes, ada yang aku tuh udah mulain, tapi ada yang nggak mulai gitu loh. Jadi kayak mereka tuh masuk dari QR, terus katanya mereka tuh belum mulai, padahal aku udah mulain gitu. Takutnya kalian juga gitu. Coba, eee, masuknya lewat link aja gitu ya. Ini udah berapa orang nih? Nge-lag teman-teman. Dian tunggu sampai 13 lewat lewat 10 deh, lewat 10. Udah banyak udah banyak.
Yuk masuk yuk, masuk. Ada 26 orang. Udah, seharusnya udah ya teman-teman, seharusnya udah. Seharusnya udah semua nih ya. Yaudah kita langsung gas aja nggak sih? Gas nggak nih? Gas nggak nih? Yang sudah siap ketik satu-satu. Yang udah masuk ketik satu guys, ketik satu. Oke, oke. Sudah pada siap kah teman-teman? Membabat habis 14 soal. 14 soal makna imbuhan. Si makna-makna imbuhan itu kita babat habis hari ini. Oke, siap banget. Oke, mantap. Udah lah ya, langsung aja kita mulai ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yes, berarti 14 menit dia bakalan diem ya. Selamat mengerjakan teman-teman.
menit lagi ya. 6 menit lagi, ding. Kalau udah ada yang udah siap, teman-teman. Ini lagunya dari sini. Mengganggu ya? Mengganggu ya, teman-teman. Maaf ya. Kenapa nggak bilang, teman-teman? Aduh, sorry. Ya Allah. Kenapa teman-teman nggak kecilin aja suaranya? Sampai jam 13.24. Kita tunggu teman-teman yang lain ya. Oh, udah pada siap. Yang udah siap gimana ya, teman-teman? Soalnya susah nggak? Ada yang bingung, sempat bingung. Oke, kita bakalan bahas ya. Butuh teliti sih. Iya, bener-bener teman-teman. Baik, kecurigaan kecurigaan anjir. Oke. Konsenku ganggu. Aduh, maaf ya teman-teman. Ini kayaknya dari Diannya sekarang suaranya ini ya. Suaranya masih gede ya. Aduh, teman-teman kenapa nggak bilang? Sorry banget. Maaf ya. Dari Diannya ini. Sorry. Dia minta maaf. Dimaafin kan nih teman-teman. Dari DC itu suaranya. Gak apa, kesel banget soalnya nih. Makasih ya teman-teman, maaf ya udah mengganggu konsentrasi kalian. Kirain gak bakalan besar suaranya teman-teman, ya Allah. Oke, next bakalan dikecilin deh suaranya. Nanti teman-teman, kuis ini tuh masih bisa dikerjain. Jadi kalau misalnya mau kerjain ulang boleh. Nanti setelah sudah selesai, teman-teman mau kerjain lagi nih, mau kayak mengukur kemampuan teman-teman di mana sampai mana, boleh. Nanti Dian kirim lagi linknya, oke? Oke, 2 menit lagi ya.
1 menit lagi. Oke, sudah 13.24 dan izin end ya. Oke, kita lihat siapakah yang menjadi ranking pertama. Oke, di posisi ketiga ada Untuk Bumi dan Ganesha, di posisi kedua ada Maaf Koiri, terus yang pertama ada Aduh Lot. Tepuk tangan dong untuk teman-teman top 3 ini. Nah, kelas akurasinya ada 64%. Nah, mungkin di sini teman-teman tadi banyak juga yang kegocek, ada yang keganggu gara-gara suaranya, teman-teman sorry banget ya. Nanti untuk teman-teman yang mungkin baru join gitu ya tadi, tapi udah keburu di end, nanti teman-teman bisa kerjain lagi nih si quizesnya setelah kelas DWO ini. Dan teman-teman yang udah kerjain juga, kalau mau kerjain ulang juga bisa ya teman-teman. Oke. Nah, langsung saja kita membahas soalnya satu per satu. Wait, kita gantiin share screen. Red dong teman-teman, red. Soal-soalnya gimana? Ya aku belum selesai. Maaf ya Ikalen, nanti kamu bisa kerjain lagi ya. 11/10. 11/10 ini gampangnya atau susahnya nih teman-teman? Anakin, susahnya atau gampangnya ini? Gampang, widih, keren ini mah. Keren banget kalau gampang mah. Sebenarnya soalnya memang, yang Dian ambil ini tidak terlalu susah, cuman ada beberapa soal yang bikin kegocek gitu teman-teman. Ada yang kayak, maknanya nih kok kalau dimasukin masuk semua ya? Gitu. Oke, di aku bisa satu tuh tadi. Aduh, maaf ya Ikale. Nanti deh di next time, next kita, quizzes, insya Allah kamu jadi nomor satu deh. Oke, teman-teman, nomor satu, siapa nih yang mau, Chung Han untuk membahas soal nomor satu kira-kira? Ada yang mau? Ini kan ada 14 soal, terus di sini ada 31 orang dikurangin, 2, jadi ada 29 orang. Seharusnya satu orang tuh dapat, guys. Bahkan kurang nih soalnya. Ayo yang mau? Ya, ada yang mau berbicara? Masa nggak ada yang mau? Ayo, siapa yang mau nih? Siapa mau? Siapa mau? Siapa mau? Ayo dong, ayo dong, ayo dong. Please, please. Nggak ada yang mau nih teman-teman. Beneran ini deh. Deh, Chelsea, kamu jawab di kolom komentar, tapi kamu nggak mau berbicara kah? Ayo naik. Hayu, hayu. Sudah ready nih. Teman-teman, apakah setuju dengan jawabannya? D. Apa ada jawaban lain atau ada pendapat lain? PPU, PBM, imposter banget, sumpah. Iya, teman-teman, impostor. B. Nah, ada B nih, ada yang D. Nggak ada yang mau membantu menjelaskan, Kak, kenapa sih B jawabannya? Atau sebenarnya menurut aku D, Kak, gitu.
atau menurut aku D, atau menurut aku A gitu. Teman-teman nggak ada yang mau ngomong nih? Ayolah. B. Oke, sepertinya teman-teman masih introvert ya. Atau teman-teman lagi memiliki kesibukan yang lain mungkin. Jadi, untuk soal pertama bakalan Dian bahas. Aku tadi pilih A, tapi pas ngerti maksud soalnya B, penampungan. Karena penampungan itu maknanya sama kayak penginapan sama-sama tempat. Ayo dong, si Maba FTUI 2026 ini, ayo jelasin teman-teman, ke teman-teman semua. Ayo naik. Ayo naik naik. B, oh iya. Chelsea klarifikasi, guys. Enggak ah, aduh, shy-shy pula. Oke, nomor satu Dian dulu lah ya, Dian dulu yang membahas ya. Mau? Ayo Chelsea angkat tangan ayo. Oke, orang pertama guys, sudah? Halo Chelsea. Halo, ada suaranya kan? Halo, ada. Chelsea mau masuk mana? Mau masuk FK, Mau masuk FK, Masya Allah, tabarakallah, Ibu dokter. Ini mau masuk FK mana nih? IPB, Kak. Masya Allah, yuk teman-teman doain ya semuanya. Semoga Chelsea bisa lolos di FK IPB tahun ini, pilihan pertama UTBK. Amin, teman-teman semua. Semoga Amin. dipermudah ya. Oke, Amin. langsung saja. Untuk yang nomor satu ini, menurutmu jawabannya apa sih? Tadi sih aku jawab yang B ya, karena kan dibilang di kalimat itu ada kalimat kami sedang mencari penginapan yang bagus. Nah, itu tuh kan kan si penginapan kan. Nah, si penginapan itu tuh kan bukan kayak, sifat atau apa, dia itu kan sebuah benda gitu kan. Nah, kalau misalnya pembangunan dia kan kayak proses, tuh kan. Terus, ya aku sih langsung eliminasi aja ya ke opsi soalnya, penampungan itu kan dia misalnya kayak rusun, rawa, itu kan kayak rumah gitu kan. Jadi kayak, Mhm. ya bentuknya benda gitu. Sorry, sorry. Oke, sebentar ya, sabar ya. Kita kecilin dulu fontnya. Oke. Oke, berarti pembangunan tadi ini apa? Kayak dia tuh Proses ya tadi? proses ya. Allah, masih gede rupanya ya? Sabar sabar. Sabar ya Chelsea, maaf banget ini. Oke oke, ini proses. Oke, kalau penginapan tadi apa, tempat ya? Nomina. Halo Iya, Kak. Chelsea? Iya iya. Mhm, oke. Lalu? Jadi jawaban kamu yang mana nih? Yang penampungan. Oke, yang penampungan. Kenapa tuh yang penampungan? Aku sih langsung lihat ke opsi aja sih, Kak. Soalnya kalau dibanding dengan yang lain itu tuh dia, enggak sama kayak makna pean pada penginapan gitu. Oke, berarti kamu langsung kayak, nyari maknanya yang sama gitu ya dari penginapan gitu. Jadi kamu langsung dapat di opsi B, jadi kayak kamu langsung, pilih opsi B itu, gitu ya? Yes. Oke, makasih banyak Chelsea, semoga dipermudah ya. Bismillah FKIPB tahun 2026. Teman-teman, aminkan dulu dong ibu Amin. dokter ini semoga aduh emang pejuang FK di sini guys. Semangat ya semangat ya. Ya, makasih, Kak. Oke, makasih Chelsea. Oke, kita bahas ya teman-teman. Di sini ada soal makna pean pada kata penginapan dalam kalimat kami sedang mencari penginapan yang bagus sama dengan makna pean pada kata. Nah, jadi di sini itu kita diminta apa sih teman-teman? Kita tuh sini diminta untuk mencari makna yang sama. Makna yang sama dari penginapan ini. Penginapan itu kan tempat untuk menginap. Berarti kita harus mencari makna yang sama dengan si
tempat ini. Opsi mana sih yang merepresentasikan makna tempat? Kita analisis satu-satu di opsi yang pertama, yaitu pembangunan. Benar kata Chelsea tadi, pembangunan ini bukan menunjukkan tempat membangun atau tempat gitu, tapi dia menunjukkan proses pembangunan. Jadi proses, dibangunnya sesuatu gitu. Nah, kalau yang B, benar tadi kata, Chelsea. Jadi penampungan itu kan tempat atau wadah untuk menampung. Wadah. Wow. Nah, jadi benar nih teman-teman jawaban dari Chelsea. Kenapa? Karena penginapan ini kan maknanya tempat. Lalu penampungan juga maknanya tempat. Tempat untuk menampung sesuatu gitu. Jadi memang jawabannya yang B. Tapi kalau opsi yang C gimana? Nah, opsi C ini sama kayak yang A. D itu proses, menunjukkan proses pengendalian atau proses mengendalikan sesuatu. Lalu untuk pemeliharaan, pemeliharaan juga sama, dia menunjukkan proses memelihara. Jadi dia bukan menunjukkan suatu tempat, tapi dia menunjukkan suatu proses. Untuk penyumbatan, itu maknanya tindakan atau proses menyumbat. Sama ya, dia itu tindakan atau proses. Eh, nah, Nah, untuk soal ini seharusnya masih, mudah ya teman-teman, karena dia tidak terlalu rancu nih teman-teman. Jadi kayak, eee, kita udah langsung tahu nih jawabannya yang B, karena dia memiliki makna yang sama, yaitu makna tempat. Kalau penginapan itu tempat seseorang atau orang menginap, kalau penampungan itu tempat untuk mewadahi atau menampungi sesuatu, gitu teman-teman. Nomor satu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Awal lampa dalam kalimat berarti pasti proses ya? Oh, enggak ya teman-teman, karena awalan pe itu banyak, sesuai konteksnya. Jadi teman-teman bisa buka lagi catatan yang kemarin, kan itu udah dijelasin tuh kayak kalau, imbuhan ini artinya apa. Jadi sebenarnya imbuhan itu bisa, dia tuh nggak bisa kayak saklek gitu ilmunya, tapi dia dilihat sesuai konteks ya, oke? Oke, kita lanjut nomor 2. Nomor 2 ada, yang mau berbicara atau ada yang mau menjawab? Apa sih jawabannya nomor 2? E. Bimbam kenapa Ada pu. Oke, pu. Silakan naik. Halo Kak, Halo, Pu. Dipanggilnya Pu atau ada nama, panggilan yang lain? nama aku Fauzia sih, cuman dipanggilnya Pau. Oh, Fau. Oke, Fau. Fau mau masuk mana? Aku mau masuk Fasilkom UI, Kak. Masya Allah, Fasilkom UI. Berarti Fasilkom UI itu ini ya, kayak sama kayak Kagenta ya? Iya, sama kayak Kak Genta. Ya Allah, semoga ya, semoga tahun ini FAO bisa menjadi bagian dari Fasilkom UI tahun 2026. Amin. Lolos UTBK. Ketik amin teman-teman semua. Amin. Doakan FAO di sini. Oke, Makasih FAO. ya Kak. Terima kasih kembali. FAO jawabannya apa nih? Nomor 2, kamu jawabnya yang mana? Kalau aku sih jawabannya B, Kak. Iya, kenapa tuh? Karena B ini kayak itu menunjukkan tindakan. Kalau misalkan yang A itu kan menyebabkan sesuatu yang bernilai lebih tinggi ya. Kalau menurut aku itu kayak lebih naikin harga gitu tuh, bukan menunjukkan menghargai. Terus kalau misalkan yang C, itu mengurangi nilai, berarti itu kan kayak ngerendahin ya, malah bukan menghargai tapi ngerendahin. Terus kalau misalkan yang D itu menurut aku
Antonimnya jelas banget mengabaikan antonim dari menghargai gitu. Nah, kalau yang E, Mhm. menurut aku nggak nyambung sama menghargai, jadi dia out gitu. Jadi, menurutku yang paling jelas jawabannya B. Oke, makasih banget ya, Vau udah bantu jawab nomor 2 bener, analisisnya udah bagus banget dan dia setuju ya teman-teman dengan jawabannya Vau. Kenapa nih, kita analisis dulu, apa sih yang diminta soal, makna imbuhan pada kata menghargai di kalimat 6 adalah jadi kalau misalnya ada merujuk nih ya teman-teman, merujuk ke kalimat, teman-teman itu perlu juga membaca kalimatnya. Jadi kita tahu nih konteksnya tuh apa sih menghargai ini. Jadi, teman-teman ada suara bocor nggak kira-kira? Ada masuk suara bocor gitu nggak? Kalau ada suara bocor tolong kabari ya. Oke, ih ada Rere, aduh jadi malu. Oke, jadi kita bahas langsung. Di sini kita, diminta untuk makna imbuhan pada kata menghargai. Jadi kita harus mencari makna dari imbuhan yang ada di kata menghargai ini. Jadi, menghargai itu merupakan maknanya tindakan yang membuat sesuatu menjadi berharga. Atau memberikan nilai. Jadi kayak kalau kita lihat dari konteksnya di kalimat 6, oleh karena itu penting untuk menghargai dan memahami seni lukis sebagai bagian dari warisan budaya kita. Ini apa nih? Oh sabar, typo guys. Tindakan. Jadi di sini maknanya apa? Penting buat kita menghargai, si mana tuh, si warisan budaya itu maksudnya kita itu membuat warisan budaya itu menjadi berharga gitu. Jadi tindakan kita membuat warisan budaya itu menjadi berharga. Kalau misalnya yang A, menyebabkan sesuatu bernilai lebih tinggi. Berharga ini maksudnya itu dia tidak membuat sesuatu bernilai menjadi lebih tinggi ataupun lebih rendah. Berarti kalau misalnya kita punya statement seperti itu, berarti yang A sama yang C bisa kita eliminasi. Karena menghargai di sini, dia itu tidak membuat sesuatu memiliki nilai lebih tinggi ataupun memiliki lebih apa sih, memiliki nilai yang lebih rendah, tapi dia itu lebih ke tindakan kita yang membuat sesuatu menjadi berharga, gitu ya teman-teman. Lalu, untuk opsi yang D, benar kata, Fau tadi, mengabaikan nilai dari sesuatu, ini tuh kayak udah kontra banget ya teman-teman. Karena kan kita tahu nih, menghargai kan itu tindakan yang membuat sesuatu menjadi berharga. Kalau mengabaikan kan dia berarti udah, kontra gitu dari soalnya. Jadi, otomatis opsi yang D ini bukan jawabannya. Lalu yang E, itu mengubah bentuk atau fungsi sesuatu. Nah, kalau misalnya menghargai ini, dia itu tidak mengubah warisan budaya kita ataupun fungsi budaya kita, tapi menghargai itu merupakan tindakan kita yang membuat warisan budaya ini menjadi berharga gitu. Jadi teman-teman, yang E juga salah ya, jadi bukan opsi yang benar. Berarti jawaban kita adalah yang B. Oke, teman-teman. Apakah clear? Apakah clear? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Aman. Oke. Sampai sini masih masih dapat dipahami ya? Oke, lanjut kita ke nomor 3. Apakah ada yang mau nomor 3? Edward, waduh, ini nih yang tadi sangat pede bisa benar semua. Silakan Edward. Halo halo, suaranya ada nggak? Halo halo, nggak ada nih suaranya. Emang ya? Nggak ada? Tes tes, Halo halo? halo.
Halo halo Halo? halo, nggak ada Iya, ini halo? beneran. Iya, nggak ada beneran. Emang iya? Iya, nggak ada suaranya. Itu ada anjir, dia dia denger, Cok. Oke, Halo halo, oke. ada kan? Ada. Oh, udah ada nih, Oke. udah ada. Eee, langsung dijawab aja ya. Langsung saja nih, jawabannya apa? Karya karya seni tradisional Indonesia seringkali berciri pada penggunaan motif alam dan warna-warni alami. Makna imbuhan ber pada kata berciri dalam kalimat berikut adalah, di soal kan yang ditanyakan maknanya ya. Nah, menurut aku berciri itu artinya kayak dia memiliki ciri gitu loh. Dia mengindikasikan bahwa dia tuh memiliki ciri. Nah, aku jawabnya yang A karena sesuai sama, makna yang disebutin di teks, menunjukkan adanya atau memiliki ciri tertentu. Kalau jawaban B, menyebabkan sesuatu memiliki ciri, itu kayaknya bukan, nggak ada indikasi sebab akibat gitu lah. Kalau yang C, menghilangkan ciri dari suatu objek, ini malahan menegasikan berciri itu sendiri, dia memiliki ciri. Terus yang D, menyamarkan atau menyembunyikan ciri, ini, hampir sama kayak opsi C, dia nggak benar. Kalau yang E, mengganti ciri dengan sesuatu yang baru, ini nggak masuk akal sih jujur. Oke, Edward. Kamu, mau masuk mana? Aku elektro UGM, Kak. Oh, masya Allah, yuk teman-teman semua doakan, Edward ini masuk ke Elektro UGM tahun 2026 Amin. ya, amin amin amin. Udah Amin. nih, udah segini aja. Udah, Kak, udah izin turun Dia ya. yang iya, oke, dia yang ulta ketiman. Iya, semalam di ulta ya? Ah, HBD ya, HBD. Katanya minta ucapin, oh ya HBD ya, Edward. Semoga, di umur yang baru ini, hidupnya semakin berkah ya, teman-teman. Amin. Yuk doakan teman-teman semua Edward semoga lolos ya, hadiahnya nanti dapat UGM, Elektro UGM, amin. Oke, teman-teman, aku setuju ya sama jawaban Edward. Jadi berciri ini, teman-teman kalau misalnya ingat di pembelajaran kita kemarin, di diskusi kita kemarin, itu ada yang artinya memiliki. Berarti kalau berciri di sini berarti dia memiliki ciri. Jadi karya seni tradisional Indonesia seringkali berciri penggunaan motif alam dan warna-warna alami. Berarti di sini artinya apa? Karya seni tradisional Indonesia itu menunjukkan atau memiliki ciri yaitu penggunaan motif alam dan warna-warna alami. Gitu ya teman-teman. Jadi jawabannya benar yang A. Kalau yang B, yang B itu wait, sabar ya teman-teman. Oke, yang B itu menyebabkan sesuatu memiliki ciri. Nah, benar kata Edward tadi, dia itu nggak ada indikasi sebab akibat. Dia juga artinya itu tidak menyebabkan, tapi memang dia itu memiliki ciri tersebut, gitu ya. Lalu untuk yang C, dia menghilangkan ciri dari suatu objek. Benar banget kata Edward tadi, dia itu negasi. Karena kan berciri ini artinya dia sudah memiliki cirinya. Kalau menghilangkan berarti kan dia kontra dari makna yang sebenarnya gitu kan. Lalu untuk yang D, menyamarkan atau menyembunyikan ciri, jadi di sini dia itu sama kayak hampir sama dengan yang C, dia itu menyamarkan atau menyembunyikan ciri. Ini kan udah kayak kontra banget dari artinya memiliki ciri. Nah, untuk yang E, dia itu mengganti ciri dengan sesuatu yang baru. Nah, dari segi maknanya aja, di sini tuh nggak ada yang menggantikan dan nggak ada yang digantikan gitu. Jadi, di sini tidak masuk sesuai konteksnya, gitu ya teman-teman. Jadi, semuanya setuju jawabannya A, setuju ya? Oke, kita, lanjut ke soal nomor 4. Ada yang mau menjawab soal yang ini?
Ada yang mau menjawab nomor 4 apa? Nggak ada yang mau jawab, guys? Teman-teman ada kedengeran suara bocor gitu nggak ya? Kalau ada suara bocor biar aku pindah dulu biar tenang gitu, teman-teman. Nggak ada sih, aman. Oke, berarti masih aman ya. Soalnya di sini tuh, wah ramai banget, guys. A. Oke, kenapa nih A? Kenapa A? Adakah yang mau membantu menjelaskan? Aman, oke. Ada yang membantu menjelaskan? Malu Kak, ini Rere mah. Dia yang biasa DWU ya, guys. Udah master mah dia. Master ini. Oke, ada maba FTUI 2026. Silakan. Fuad Ahmad. Oke. Halo, Hai siapa di Kak, sini? ini kedengeran gak sih? Kedengaran, namanya siapa? Ini kedengeran gak sih Kak? Kedengaran, Ding. Oke, nama aku Elisha. Nama aku Elisha. Siapa siapa? Ini langsung jawab aja ya Kak. Siapa Elisha, tadi Elisha. namanya? Alisya? Elisha Kak. Oh, Elisha. 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 Oke, Elisha, silahkan. Eh, yang soal ini nih, jawabannya apa kamu? Dari bacaannya ini kan ada kayak konteks dia panennya tuh hasilnya memuaskan. Di sini makanya aku jawab yang A, memberikan hasil yang sesuai harapan. Kayak gitu. Kalau yang B, menghasilkan sesuatu yang melimpah, sebenarnya kayak bisa juga sih, tapi kayak kayak lebih sreg yang A aja. Terus kalau yang C, menimbulkan kebahagiaan yang berlebih itu kayak terlalu luas gitu maknanya gitu. Kalau yang D, menciptakan hasil yang bermanfaat juga kayak agak offside gitulah, konteksnya kurang nyambung. Kalau yang E, memenuhi kebutuhan sepenuhnya, lebih ke kan kalau memuaskan berlebih ya, kayak gitu menurut aku. Oke, Correct makasih me if I'm wrong. Oke, makasih banyak ya. Berarti mau eh FTUI 2026 ya? Oke oke oke. Kita doakan ya semua Iya. teman-teman. Semoga Elisha ini bisa lolos FTUI tahun ini, amin. Semoga lewat UTBK ya, pilihan pertama, amin. Oke, teman-teman. Semua pada setuju jawabannya A? Apakah ada jawaban yang lain nih? Kok kalau dilihat-lihat semuanya kayaknya nyambung aja sih, Yan. Kenapa A gitu? Semuanya setuju? Setuju? Oke, kita bakalan bahas ya, teman-teman. Kata memuaskan bermakna, jadi di sini ada teks, berarti kita harus cari nih, memuaskan tuh ada di mana. Jadi, mana memuaskan, guys? Memberikan hasil nah ini, namun jadi panen merupakan saat yang dinantikan karena hasil jerih payah mereka akhirnya terwujud. Namun, tidak semua musim panen memberikan hasil yang memuaskan. Jadi kita ini diminta untuk mencari makna dari kata memuaskan dalam teks. Oke, Dian sangat setuju sama statement Elisha tadi. Memuaskan itu kan berarti sesuatu yang memenuhi atau sesuai dengan harapan. Nah, misalnya nih, konteksnya dari, lagi ngerjain TO. Oh, hasil aku memuaskan nih, berarti kan hasil yang teman-teman dapatkan itu memenuhi atau sesuai nih dengan harapan teman-teman. Misalnya, oh, harapan aku minimal 750 lah di TO pertama gitu misalnya ya. Oke, berarti, pas udah TO ternyata nilai aku 752 gitu.
berarti sesuai harapan gitu ya teman-teman. Itu artinya memuaskan di sini. Lalu, kenapa kok opsi yang B, C, D, E itu tuh kayaknya, nyambung-nyambung aja nih. Kalau teman-teman perhatikan, yang B, menghasilkan sesuatu yang melimpah, yang C, menimbulkan kebahagiaan yang berlebih, yang D, menciptakan hasil yang bermanfaat, sama yang E, memenuhi kebutuhan sepenuhnya. Opsi B opsi B sampai E, dia itu merupakan indikator seseorang puas gitu dengan hasilnya. Makanya kenapa banyak, di soal ini banyak kayak kerancuan karena opsi B, C, D, E itu D itu merupakan indikator dari memuaskan seseorang gitu. Tapi kan di sini kita diminta makna dari kata memuaskan itu sendiri ya, bukan indikator seorang menjadi puas. Makanya opsi yang B, C, D, E, D itu bukan jawabannya karena indikator seseorang menjadi puas. Nah, indikator seseorang menjadi puas itu kan luas ya teman-teman. Kayak ada yang misalnya, oh hasilnya itu cuman pas-pasan, tapi dia udah puas. Ada yang sesuatunya hasilnya melimpah, tapi dia belum puas. Nah, berarti di sini itu memang sesuai orang masing-masing gitu. Makanya tidak bisa dijadikan jawaban. Makanya jawabannya itu benar yang A, memberikan hasil yang sesuai harapan. Karena memang dia itu konteksnya maknanya yang ditanya, bukan indikator yang membuat puas itu sendiri, gitu ya. Kondisi puas tuh ketika sesuai sama harapan nggak sih? Iya, jadi, ketika kita puas berarti kan sesuai harapan, tapi yang B, C, D, E ini kan salah satu indikatornya gitu kan. Semua orang kan punya indikatornya masing-masing. Makanya di opsi ini menurut dia agak sedikit membingungkan karena kalau misalnya, dilihat, sesuai kayak sekilas, dia tuh menyambung-nyambung aja sebenarnya. Kata memuaskan berarti kan kayak menghasilkan sesuatu yang berlebih, berarti kan dia membuat kita puas gitu. Tapi ingat teman-teman, kita itu ditanya maknanya bukan, penyebab dari puas itu sendiri, gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 5. Oke, nomor 5 ada yang mau? Nomor 5, apakah ada yang ingin membantu? Siapakah orang selanjutnya? Halo guys, halo? Nggak ada ini? Tak ada ke? Tak ada yang nak naik ke? Yuk, nomor 5 yuk, bisa yuk? Kah? Ya? Aduh, apa enggak ya? Ayo, yang menjawab naik sini. Iya, benar, naik, naik. Re, naiklah, Re. Bayar. Teman-teman ada yang mau bayar nggak? Mau bayar Rere nggak? Kalau nggak mau bayar Rere, ayo yang lain naik. Ayo teman-teman, hayu, hayu. Nggak ada yang menarik ini. Kata berkelanjutannya di mana aja? Rere nih menaik, guys. Ntar ya, kita naikkan dulu. Halo, Re. Halo. Ini mah nggak usah ditanya lagi ya, guys. Mau Sumpah deg-degan gimana? banget. Ini mah nggak usah ditanya lagi nggak sih mau kemana nih? Apa? Ini kita Aku nggak mau perlu nanya. mau ke kamar habis ini. Kita udah tahu semua ya, guys. Rere ini mau kemana? Aduh, jangan gitu. Biar urusan aku dengan Tuhan, kata kata orang sih gitu ya, urusan aku dan Tuhan. Aduh, aduh. Ya gitulah ya pokoknya ya, Jadi adalah pokoknya ya. jadi ya ini kan soalnya tuh makna imbuhan dari berkelanjutan. Nah, kalau aku tuh tadi nggak ngikutin DWU dari awal caranya si Dian gimana caranya, tapi kalau aku sendiri itu dibaca per opsi gitu. Yang pertama itu menjadikan sesuatu stabil. Kalau ngomongin stabil kan berarti eh,
tetap gitu ya, stabil tuh apa sih? Kayak nggak berubah lah, atensinya kan kayak gitu ya. Terus, kalau yang B menyebabkan ya konstan, yang B menyebabkan sesuatu untuk bertahan, menyebabkan sesuatu untuk bertahan. Ya berarti bertahan tuh apa ya, bertahan tuh sama aja sebenarnya, sama yang tadi, sama aja. Terus yang C melakukan tindakan secara berulang, berarti tindakan itu direpetisi. Terus yang D menghasilkan sesuatu yang baru, berarti ada sesuatu yang baru di sini. Nah itu sebenarnya yang paling jauh, yang paling bisa dieliminasi itu adalah yang D dulu. Karena kalau ngomongin tentang berkelanjutan, itu kan nggak ngomongin sesuatu yang baru, tapi sesuatu yang udah ada terus dilanjutin lagi gitu kan. Nah, terus aku jawabnya yang E gitu. Kenapa? Karena kalau ngomongin berkelanjutan, misal nih ada sesuatu yang B itu bakalan diterusin B terus. Nah, tapi kenapa kok aku nggak jawab yang A? Kalau A kan stabil, stabil kan dalam kondisi kan, kayak kondisi yang stabil, kondisi yang prima gitu. Itu makanya aku nggak bisa milih yang A. Karena itu konteksnya masih luas kalau yang A. Terus kalau yang menyebabkan sesuatu untuk bertahan, bertahan itu kan bisa aja kalau diartiin antara tetap di sini sama pergi gitu gak sih kalau tentang bertahan? Kalau diasumsikannya gitu kan. Cuma kok kenapa kayak itu ya, kotak banget anjir. Terus yang C melakukan tindakan secara berulang, melakukan tindakan secara berulang. Nah, itu yang bikin antara bingung sih yang C sama yang E, tapi aku lebih milih yang E. Tapi kalau salah jangan di-roasting ya. Ini jujur materi yang paling susah sih menurut aku. Oke, Udah gitu aja. siap. Aduh, ini menurut dia susah tapi jawabannya analisis soalnya udah bagus banget. Aduh, izin, izin. Ini mah merendah untuk meroket, teman-teman. Keren banget lah Rere ini emang panutan semuanya. Oke, oke teman-teman, jawabannya yang E, kalau menurut Rere. Dia setuju banget ya. Kenapa, jawabannya E? Karena berkelanjutan di sini, dia itu kan berarti memiliki sifat atau keadaan tertentu. Jadi maksudnya dia itu sifat atau keadaan tertentu. Jadi maksud dari konteks ini adalah, jadi dia itu memiliki keadaan berkelanjutan gitu. Jadi kayak keadaannya lanjut, lanjut terus, lanjut terus. Terus kalau yang A benar menjadikan sesuatu lebih stabil. Stabil itu kan konstan, tetap. Jadi kayak dia itu tidak nyambung dengan berkelanjutan karena kan kalau berkelanjutan ini dilanjutkan terus gitu, tidak stabil. Untuk yang B menyebabkan sesuatu untuk bertahan. Jadi kalau untuk bertahan kan dia memang kayak konteksnya itu dia, eee, tetap gitu ya bertahan, jadi tidak nyambung dengan berkelanjutan. Terus yang D dulu, menghasilkan sesuatu yang baru. Benar kata Rere, sebenarnya kalau udah ngelihat soal kayak gini dan ada konteksnya mananya tuh jauh banget, teman-teman udah bisa langsung eliminasi. Karena kita tahu bersama-sama berkelanjutan ini kan berarti kayak ada sesuatu hal, lalu kita lanjutkan. Berarti dia itu tidak menimbulkan aspek yang baru atau tidak menimbulkan hal yang baru. Jadi opsi yang D ini sudah pasti salah. Dan Rere sedikit bingung nih, sebenarnya sama C yang E, maknanya itu kan hampir sama-sama aja ya, kalau misalnya terus-menerus kan kayak dia dilakukan secara terus-menerus. Kalau berulang-ulang kan kayak, ya dia dilakukan secara berulang-ulang. Kenapa sih jawabannya yang E? Karena yang C ini, dia itu tidak kalau berulang-ulang, dia itu kan tidak menimbulkan konteks berlanjut. Jadi dia itu di situ-situ aja, ulang-ulang aja. Dia tidak ada perkembangannya. Kalau perkembangan itu tidak sama dengan berlanjut. Kalau berlanjut, dia kan berarti ada perkembangan. Kalau yang C melakukan tindakan yang berulang, berarti kan dia itu ngulang-ngulang aja, nggak ada sesuatu hal yang berkembang gitu. Makanya
Opsi yang E itu yang paling tepat, memiliki sifat yang terus-menerus. Jadi, sesuatu hal itu kita lakukan terus-menerus dan pastinya bakalan ada perkembangan di situ. Oke? Oke. Terima kasih ya teman-teman. Mantap banget Bu Dokter, makasih Rere. Ini calon-calon FH ini Masya Allah sekali. Oke, lanjut guys, nomor 6. Oh ya, tadi ada yang nanya, nomor 5 itu berkelanjutannya dari mana? Nah, kalau misalnya di soal nggak ada teksnya, berarti memang kita disuruh memaknakan kata berlanjutan itu tidak sesuai konteks. Tapi kalau misalnya ada konteks soal kayak gini, kita harus menjawab soalnya sesuai konteks, gitu ya. Oke, nomor 6. Ada yang mau naik? Terima kasih katanya sudah menjawab. Terima kasih. Kembali telat banyak ya gue. Ini sudah di soal nomor 6 teman-teman. Kamu boleh nonton di record aja nanti ya. Tadi baru join dewa-nya. Oke, nggak apa-apa. C. Kenapa tuh C? Y, mau naik nggak Y? Oh, ada moralis guys, ada moralis Devanya. Oke, silakan. Halo. Halo. Sumpah kaget banget, cowok rupanya. Aku cowok. Ya Allah, ya Allah. Jadi siapa namanya ini? Siapa namanya? Nama aku Al. Al. Iya, nama aku Al. Oh, dipanggilnya Al. Oke, kirain cewek kaget. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Iya kan, Enggak cowok. ya, aku nggak joget-joget. Ih, Farel jangan gitu dong. Aduh, Dian itu record kita. Iya kah? Nggak. Aku mau jawab Kak, lupain aja. Aku mau jawab. Oke, 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 oke. Jadi ke distract ya. Astagfirullahaladzim. Jawaban aku yang C. Kenapa? Kita analisis bareng-bareng ya. Yang A itu dia kepanjangan. A-nya itu kepanjangan maksud aku. Itu tuh kayak maknanya itu kalau kepanjangan tuh kan berlebihan atau terlalu panjang gitu ya. Nah, kalau yang B itu kemerahan, itu tuh kayak kayak wajah kita kemerahan gitu. Maknanya kayak menyerupai atau terlalu merah gitu. Nah, kita skip dulu yang C ya. Yang D itu keuangan, maknanya itu kan kayak perihal tentang uang gitu nggak sih? Terus kalau yang E kelurahan itu tuh tempat lurah pasti. Aku jawab yang C karena menunjukkan kayak hal atau keadaan dia tuh mandiri gitu, kayak kemandirian dari anak itu tuh kayak gimana gitu. Aduh Oke, jelas nggak sih? Tapi jawaban aku yang C gitu. jadi jawabannya yang C. Maksud yang C. Maksud aku tuh kemandirian itu tuh kayak memiliki apa makna yang itu kan kayak menunjukkan keadaan gitu kan. Jadi sejajar sama kecurigaan gitu. Iya nggak sih? Aduh malu. Ayo, Itu kunci, maksud aku kunci, kunci. C, kunci C. Oke, kunci C ya. Teman-teman, apakah ada jawaban yang lain? Apakah semuanya bingung? Bingung, oke. Edward nggak setuju katanya. Aduh, Edward, mana nih Edward? Oke, kita bakalan bahas ya teman-teman. Kita bakalan bahas nomor 6 ini. Jadi kita baca dulu soalnya. Bentuk kean pada kata kecurigaan dalam kalimat 6 mempunyai makna yang sama dengan bentuk kean pada kalimat oke, kita bakalan baca dulu nomor 6. Kalimat 6 mana nih? Oke. Akan tetapi ada kecurigaan terhadap mana sih? Nih. Akan tetapi ada kecurigaan terhadap tubuh. Kita baca dulu deh nomor 5. Tubuh adalah arsip hidup yang ada di dalamnya terpendam pengetahuan. Akan tetapi ada kecurigaan terhadap tubuh. Oke, kita disuruh mencari makna dari kecurigaan ini sendiri. Oke, jadi kecurigaan itu kan keadaan
atau sifat curiga. Ya nggak teman-teman? Jadi misalnya nih, perilaku Edward menimbulkan kecurigaan. Nah, berarti kan kayak ada perilakunya, yang, menandakan keadaan atau sifat curiga gitu. Jadi kayak orang yang curiga itu menunjukkan keadaan atau sifat curiga, gitu teman-teman. Jadi kita harus cari nih, opsi manakah yang memiliki makna yang sama dengan keadaan atau sifat, gitu ya teman-teman. Jadi yang A, tali yang diperolehnya ternyata kepanjangan. Nah, kepanjangan ini kan maknanya kayak terlalu panjang atau, panjangnya itu berlebih, berarti dia tidak sama dengan keadaan atau sifat. Terus untuk yang B, pujian tersebut membuat wajah gadis itu menjadi kemerahan. Nah, kemerahan ini kan maknanya itu menunjukkan tingkat perubahan warna, dari mukanya ya. Jadi kayak dia itu menunjukkan perubahannya, bukan sifat atau keadaan merah itu sendiri. Terus yang D, kondisi keuangan. Perusahaan itu makin membaik sejak penjualannya meningkat. Nah, kalau yang D ini benar, kata yang udah dijawab tadi, D itu perihal. Jadi keuangan ini maksudnya adalah perihal uang atau urusan uang, gitu. Terus yang E, banyak acara diselenggarakan di kelurahan kami akhir-akhir ini. Kelurahan ini maksudnya adalah tempat lurah, gitu. Jadi kelurahan itu maknanya tempat, bukan keadaan atau sifat. Jadi kalau yang opsi yang C, kemandirian di sini berarti kan dia menunjukkan keadaan keadaan mandiri eh mandiri atau sifat mandiri. Apa sih, Yan? Ya Allah, sifat mandiri. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi kalau udah nemu nih maknanya, berarti kan kayak, oh kecurigaan itu maknanya keadaan atau sifat curiga. Berarti kita harus cari opsi yang mengandung makna keadaan atau sifat gitu. Dan opsinya ada di opsi C, gitu ya teman-teman. Oke? Sip. Oke, nomor 7. Paham? Oke, sip. Nomor 7, guys. Siapa yang mau? Bentar, mau nanya Kak yang tadi. Apa? Mau nanya ke apa? Kelas katanya berpengaruh nggak? Oh, jadi kalau ditanyanya makna, teman-teman, itu analisisnya sesuai makna. Tapi memang ada soal yang nanya kesamaan pola atau kelas kata. Jadi kalau misalnya di makna, kita itu memang fokus ke maknanya. Tapi tidak menutup kemungkinan kelas katanya itu bisa menjadi indikator. Tapi kalau ditanya yang makna, kita benar-benar harus fokus ke makna. Kalau misalnya kelas kata, itu ada tipe soal yang lain lagi. Biasanya itu kayak ditanya frasa ini sepola dengan apa. Nah, itu baru kita analisis kelas katanya, gitu ya. Oke, sip. C, kata Rere. Apakah benar yang C ini mah? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Kita ada waktu 18 menit lagi. Oke, wah, emang real anomali ini, keren banget. Rere ini, eh halo, halo. Halo, halo. Kenapa emang kenapa Timun tadi? Tumben Udah, tumben banget. astagfirullah, sumpah. Oh, ya kayak gitu, anjir. Enggak, soalnya tadi ngantuk, makanya pengen join DWU aja lah. Tumben banget kamu Jam nggak tidur, segini tuh biasanya males. tidur. Iya, aku tadi bangun jam 6, masa tidur lagi? Astagfirullah. Aduh, ya udah deh, nggak apa. Ini Astagfirullahaladzim. kita kita
kita guys pergantian pemain ya guys, jadi habis ini bakalan dilanjut sama Eh, Rere. kagak. Ih, parah banget sih. Jujur Pergantian parah banget. pemain. Oke, kita lanjut ya, guys. Kita lanjut ya. Ini Ya, kan lanjut nomor 7 lanjut. tuh makna imbuhan kepada kemewahan dalam kalimat satu. Nah, itu tuh kalau aku sendiri sebenarnya sebenarnya sama aja gitu kayak yang soal-soal sebelumnya. Yang pertama karena ada rujukan kalimat poin, kalimat nomornya itu berarti harus dibaca dulu kalimatnya, yaitu kalimat satu. Kan kalimat satu bilang tidur siang mungkin menjadi sebuah kemewahan bagi sebagian orang, apalagi pada para pekerja kantoran gitu kan. Nah, terus kita lihat dulu di opsi-opsinya. Yang itu menunjukkan suatu proses. Nah, kemewahan itu kan bukan proses mewah kan, bukan proses mewah gitu. Jadi aku nggak memilih opsi yang A. Terus yang B, nyatakan tindakan aktif. Nah, kalau kemewahan aja juga nggak ngomongin tentang tindakan juga sih sebenarnya kebetulan di sini. Jadi opsi B itu so asik banget. Jadi singkirkan opsi B. Terus yang C, menyatakan keadaan. Nah, ini bisa ya, ini bisa. Kenapa kok bisa? Karena kan ya kita baca lagi gitu kalimatnya. Tidur siang mungkin menjadi sebuah kemewahan. Berarti kan bisa aja menjadi sebuah keadaan yang mewah. Bagi apa? Bagi sebagian orang. Jadi maknanya itu nyambung. Kalau tidur siang itu bisa jadi sebagai keadaan yang mewah bagi sebagian orang gitu. Jadi maknanya kayak gitu menurut aku source by me. Jadi kalau salah maaf banget. Yang D, menyatakan sifat bawaan. Sifat bawaan emang sih kalau misalnya ngomong mewah itu kata sifat ya, tapi gue rasa kalau misalnya di kalimat ini tuh konteksnya bukan sebagai sifat itu. Terus yang E, menyatakan keadaan yang berubah. Gak ada yang berubah ya di sini. Yang berubah mah doi-doi kalian aja. Kalau di sini mah gak ada yang berubah. Udah gitu aja ya. Oke, makasih banyak ya Rere. Jangan 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 ketiduran nih, nanti ketiduran. Jadi kayak, Oh suara iya, dia nanti jadi kayak dimarahin Serdinen. Nanti dimarahin Serdinen kalau kita iya, ketiduran, Dian. heeh, kita nggak boleh ketiduran, kita harus absen nanti di event Manin itu. Oke? Nanti kalau misalnya Rere ketiduran kita spam telepon, guys. Sip, makasih banyak Iya, Rere, iya, iya. mantep banget ya guys, emang Oke, udah siap. anomali nih. Anomali nggak perlu inilah, nggak perlu diuji-uji gitu ya. Udah pakem mah, ininya kemampuannya udah pro. Oke, teman-teman pada setuju ya jawabannya yang C, menyatakan keadaan benar? Oke, kita baca dulu nomor 7. Soalnya makna imbuhan pada kemewahan dalam kalimat satu adalah, kita baca dulu teman-teman, perujukan soalnya ada di kalimat satu, yaitu tidur siang mungkin menjadi sebuah kemewahan bagi sebagian orang, apalagi pada para pekerja kantoran. Nah, kita harus analisis makna dari kemewahan itu sendiri. Bahwa kemewahan itu kan maknanya kondisi kondisi apa ya Allah? Kondisi kondisi atau keadaan menjadi mewah. Nah, jadi makna kemewahan, tidur siang itu kemewahan bagi beberapa orang, itu artinya kayak bagi beberapa orang, tidur siang itu merupakan kondisi yang mewah gitu, menjadi, mewah gitu ya teman-teman. Kita analisis soalnya. Yang A, menunjukkan suatu proses. Nah, kemewahan di sini kan udah katanya kondisi. Berarti dia itu udah tidak dalam bentuk proses lagi gitu. Jadi teman-teman, proses ini tidak sama dengan keadaan. Berarti opsi A bisa kita eliminasi. Lalu menyatakan tindakan aktif. Nah, di sini nggak ada tindakan yang dilakukan, tapi memang kemewahan ini udah kondisi gitu. Kondisi seseorang merasakan mewah gitu. Jadi dia tidak melakukan sesuatu. Oke, berarti, opsi yang D, menyatakan sifat bawaan. Benar kata Rara tadi, mewah itu kan merupakan kata sifat ya teman-teman. Tapi kemewahan di sini itu
maknanya kondisi atau keadaan menjadi mewah. Jadi dia tuh bukan sifat bawaan dari seseorang, tapi memang ada faktor tertentu yang membuat tidur siang ini menjadi sebuah kemewahan bagi seseorang, gitu ya teman-teman. Jadi dia bukan menyatakan sifat bawaan. Lalu yang menyatakan keadaan yang berubah. Nah, teman-teman, di sini kondisi ini kan kondisi menjadi mewah atau keadaan mewah gitu. Dia tidak ada yang berubah, tidak bermakna perubahan gitu. Jadi benar kata Rere tadi, yang C adalah jawaban yang tepat karena menyatakan keadaan. Maknanya menyatakan keadaan mewah gitu ya, teman-teman. Oke, oke. Tim PBM PPU please TO aku sungguh mengecek tips PBM PPU. Nanti kita bahas tentang tips PPU PBM ya, guys. Oke, nomor 8. Ada yang mau? LUGM, oke. Anak-anak UGM pada naik ya. Silakan. Halo? Halo, boleh di-unmute dulu? Halo Kak. Halo, Halo. oke sudah masuk suaranya. Ya, langsung bentuk memekan pada kata memensiunkan dalam kalimat memiliki kesamaan makna dengan ya di sini aku fokus ke kata dasarnya dulu Kak. Jadi kata dasar dari memensiunkan itu kan pensiun. Pensiun itu artinya berhenti bekerja. Terus dia digabungin sama imbuhan me dan kan. Jadi maknanya berubah menjadi membuat seseorang berhenti bekerja. Nah, kita langsung ke jawabannya. Aku jawabnya yang B, mengistirahatkan karyawan yang telah lama bekerja. Kita analisis dari jawaban A, memindahkan itu artinya kan pindah dari suatu tempat ke tempat lain ya. Ini kayaknya kurang pas. Terus yang C, menjadwalkan ulang. Menjadwalkan artinya menjadwalkan itu artinya mengatur waktu. Nah, ini juga bukan ya. Kemudian yang D, meningkatkan efisiensi. Meningkatkan itu membuat sesuatu menjadi lebih baik gitu. Kemudian yang E, melanjutkan. Melanjutkan ini artinya membuat sesuatu apa ya? Melanjutkan itu sesuatu gimana sih? Melanjutkan tuh sesuatu yang udah berhenti jadi jalan lagi gitu loh. Jadi kurang tepat. Jadi jawaban aku yang B, yang mengistirahatkan, karena mengistirahatkan itu yang paling mirip dengan membuat jadi pensiun. Gitu Kak. Oke, oke, Izin. baik teman-teman. Oke, sip. Kamu mau masuk prodi apa? Aku ini Kak, prodi agribisnis. Oke, yuk teman-teman doakan ya semoga L ini bisa masuk ke UGM tahun ini dengan prodi yang diinginkan. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke. Kita langsung saja analisis soalnya. Di soal meminta bentuk pada kata memensiunkan dalam kalimat memiliki kesamaan makna dengan oke, berarti kita harus cari dulu nih, mana sih yang ada kata memensiunkan. Di sini ada di kalimat 3 ya, teman-teman. Adanya pemanfaatan energi terbarukan di Sumsel, sudah seharusnya pemerintah memensiunkan PLTU di Sumsel. Benar banget kata L tadi, memensiunkan ini kan berasal dari kata dasarnya pensiun. Nah, pensiun di sini atau memensiunkan di sini artinya kan menghentikan operasional.
gitu. Entah itu menghentikan pekerjaan seseorang, menghentikan operasional, menghentikan jadi, pekerjaan itu dihentikan gitu. Lalu, dia ini bisa bermakna menghentikan operasional secara permanen ataupun, secara, sementara gitu. Kalau kita lihat dari konteks soalnya, di sini tuh berarti artinya, eee, pemerintah seharusnya menghentikan operasional PLTU di Sumsel gitu ya teman-teman. Jadi kita harus cari juga, maknanya yang sama nih dengan menghentikan operasional ini. Kita lihat di opsi A. Di opsi A ada kata memindahkan. Berarti kan memindahkan itu proses, berpindahnya sesuatu ke tempat yang lain. Berarti di sini aset-aset itu, dipindahkan ke lokasinya dipindahkan gitu, teman-teman. Kalau yang C, menjadwalkan, D ini maknanya tidak, sejalan dengan menghentikan operasional. Menjadwalkan itu kan berarti kita membuat jadwal, kita mengatur jadwal. Berarti D itu tidak sama maknanya dengan menghentikan operasional. Kemudian di opsi yang D, meningkatkan. Nah, berarti kan kalau ada kata-kata meningkatkan, berarti kita pengen membuat sesuatu itu lebih, tinggi tarafnya atau lebih tinggi nilainya. Di sini berarti kontra sekali dengan memensiunkan, karena memensiunkan ini kan maknanya menghentikan, berhenti. Kita bukan mau melanjutkan, kita bukan mau meningkatkan. Berarti opsi yang D juga salah. Kenapa ini? Oke. Sekarang kita yang E, ada melanjutkan. Nah, sama juga sama yang, opsi yang D tadi. Melanjutkan di sini kan maknanya berarti ada sesuatu yang berlanjut gitu, sedangkan kita mau cari maknanya yang berhenti gitu. Jadi, opsi yang E ini sudah bisa kita eliminasi dari awal. Benar jawabannya adalah yang B, mengistirahatkan karyawan yang telah lama bekerja. Nah, mengistirahatkan di sini kan berarti kita, memberi waktu atau memberi jeda, pekerja untuk berhenti bekerja sebentar gitu. Berarti, berhenti bekerja. Nah, berarti kan di sini maknanya sama dong dengan menghentikan operasional. Operasional berhenti. Berarti opsi yang B ini merupakan jawaban yang tepat. Oke? Teman-teman, ini kan ada 14, 26, kita bakalan bahas satu soal lagi. Jadi untuk soal yang lain nanti, dia bakalan masukin penjelasannya di ini, di apa sih namanya, di folder. Nggak apa-apa ya teman-teman, satu soal ya. Karena kita habis ini bakalan ada ini teman-teman, bakalan ada mentoring. Jadi kita harus istirahat dulu, baru nanti kita mentoring, ya nggak ya nggak? Oke? Kalau, mentoring jam 3.20 kalau nggak salah teman-teman, 3.20 kita bahas satu soal ya, berarti ini soal yang terakhir. Yuk, siapa yang mau membahas soal terakhir ini? Berarti ada berapa tuh? Ada 6 soal enggak deh, ada 5 soal. Oke, silakan. Mau Kak, dia besok ultah. Siapa yang ultah nih? Semua ultah ya? Semua-semua ultah? Ya, ayo naik ayo naik. Halo halo. Halo Kak. Halo, orang ini lagi ya, guys. Dian Waduh. Dian mau kamu menjawab soal tanpa memainkan rambutmu juga. Nggak boleh, pokoknya di Oke soal oke. ini kamu nggak boleh pegang hidung, nggak boleh pegang rambut, nggak boleh salting, oke? Itu adalah tantangan ya, teman-teman. Oke? Nggak boleh Ya, mendekatkan muka ke kamera. Oke? Oke. Dengan kacamata aku mau hitamnya ya, jawab. guys. Oke, boleh boleh. Jawaban aku yang C. Kenapa tuh? Oh, ini aku jelasin ya Kak. Iya, Dek.
Boleh itu deh, kan makna silakan. imbuhan kan, pada kata menghabiskan. Nah, itu kan, eee, menghabiskan itu kan kayak ngejelasin kan, apa, maknanya itu kan kayak menjadikan itu kayak habis gitu, kayak kita menghabiskan atau habis makan atau apa gitu, intinya menjadikan sesuatu itu menjadi habis gitu. Nah, eee, makna imbuhan itu kan setahu aku, apa ya, kausatif apa sih, kausatif atau apa gitu, eee, kita langsung ke opsinya aja ya. Iya, Dek, boleh, Dek, silahkan, Dek. Opsi A itu ada di, menyelesaikan, eee, ini dari kata terus imbuhan terus selesai sama kan. Bermakna itu menyelesaikan tuh kayak mengakhiri gitu, enggak sih? Terus yang B menge eh, enggak. Yang B apa, guys? Bentar, nggak kelihatan pakai Nyontek, mata itu. parah. Jangan megang rambut dibilangin, nggak boleh. Oke Itu oke oke. tantangan, itu tantangan. Scores nih, scores. Yang B mengelola apa sih? Apa, yo? Yang B mengelola, itu maknanya itu kayak Tindakan melakukan mengelola gitu. ya melakukan atau mengurus gitu. Rambutku jelek banget lagi habis keramas. Terus terus opsi yang D itu memahami, eee, ya maknanya itu kita kayak ngerti gitu. Ter terus terus yang Opsi E yang wait. memanfaatkan, Opsi yang D itu membutuhkan atau memahami? mmm, membutuhkan ya? Yang mana? Eh, membutuhkan, sorry. Oke. Iya membutuhkan ya? Tapi yang B beneran mengelola kan? Yang B mengelola benar. Oke, benar. Terus jawaban aku yang C, mengurangi. Kenapa? Bener nggak sih? Gue takut salah. Kenapa kamu jawab yang C? Aduh, bentar baca dulu deh. Jangan asal jawab. Silahkan. Oh, bentar, wait. Duh, malu image aku udah jelek di sini. Bentar. Membutuhkan nggak sih? Jadi jawabanmu yang mana? Makna imbuhan pada kata kalimat dua. Yang D apa yang C, guys? Kok gue jadi takut sih? Aduh, gemeter tangan aku. Aduh, gemeter ya? Jangan Aku gemeter, jangan gemeter. hmm, Tarik nafas, buang. Yuk, pikirkan secara logika. Mengurangi. Aku tetap mengurangi. Oke, sip. Soalnya Kunci. kalau membutuhkan itu kan sama kan, ya nggak sih? Kenapa kamu jawabnya mengurangi? Karena kalau kurang menjadi Aduh, habis gitu. ditanya gitu lagi. Karena opsinya di situ, guys. Apakah aduh, otak gue tiba-tiba jadi nge-lag sih. It's okay. Dengerin ya, tarik nafas, buang. Tarik nafas, buang. Discourse kedua, pegang rambut. Emang nggak bisa nih orang nggak pegang Lagi rambut. biasanya. Oke, berarti Stop kunci ya. gimmick Kamu nggak sih, guys? jawabannya C ya. Stop Stop gimmick. Stop gimmick, Ya, iya, iya Kak, jawabannya aku C C, ya. aku C. Tapi, Oke. bentar. Tapi kalau membutuhkan itu masih bisa masuk nggak sih? Oke. Teman-teman ada yang jawab yang lain? Oh, ada jawaban yang A nih. Menyelesaikan. Oke, kamu mau Oh iya, tetap yang A Kak, yang A, aku lupa. Yeah, Yang A. FOMO banget dah. Enggak, serius. Ini aku baru masuk ini pikiranku. Jadi menyelesaikan itu tuh kayak kita tuh menyelesaikan sesuatu, berarti kan kita menghabiskan sesuatu gitu. Kakak Oke. menyelesaikan makanan, terus kakak menyelesaikan makan.
Kakak menghabiskan makan tuh bisa masuk Kak, maksud aku gitu. Nggak FOMO, itu namanya, pikiran yang tiba-tiba Oke oke, sip sip sip. Siap siap, ngelantur. terima kasih terima Aku kasih. yang A, Kak. Oke, sip. Kita nggak boleh terlalu Ih, me-roasting ya, guys. Karena nanti takut kita record-nya apa, DWU-nya nggak di-record ini. Jadi kita harus baik-baik sama si satu orang ini, oke? Bilang terima kasih dulu kepada aku Kang potong Record, ah. guys. Terima kasih, guys. Terima kasih Kang Record, gitu kan. Karena tanpa beliau ini, record kita nggak ada. Oke, kita jawab ya, kita analisis soal terakhir ini, teman-teman. Maaf kalau misalnya sedikit, ngaret selesainya, langsung aja kita baca soalnya. Kalimat yang mengandung kata dengan makna imbuhan sama seperti kata menghabiskan pada kalimat dua adalah, kita lihat dulu kalimat dua. Hewan ini dikenal karena sifatnya yang mandiri dan cenderung lebih suka menghabiskan waktu sendirian. Jadi, maksud dari menghabiskan di sini adalah menyelesaikan sesuatu, sampai tuntas atau selesai. Nah, berarti, di sini konteksnya adalah kucing itu suka menyelesaikan atau, menghabiskan waktunya dengan, eee, wak dengan sendiri gitu. Apa sih? Bukan kayak gitu, maaf teman-teman. Jadi maksudnya kucing itu suka menghabiskan waktunya untuk sendiri. Nah, menghabiskan di sini maknanya adalah menyelesaikan atau menggunakan waktu itu sampai tuntas dengan kesendirian gitu, teman-teman. Jadi misalnya nih, eee, siapa tadi, ada Alfat suka menghabiskan waktunya sendirian di kamar. Nah, berarti dia pakai waktunya sampai tuntas atau sampai selesai dengan sendirian gitu, teman-teman. Jadi, kita cari makna yang sama di opsi yang maknanya itu menyelesaikan sesuatu sampai tuntas atau selesai. Kita mulai dari opsi yang B. Dia selalu mengelola waktunya dengan baik setiap hari. Nah, mengelola di sini itu kan artinya mengatur, ya kan? Mengatur atau mengurus. Mengatur atau mengurus. Nah, artinya dia ini tidak sama dong dengan menyelesaikan sesuatu sampai tuntas karena dia di sini masih, mengatur atau mengurus gitu. Terus yang C, mengurangi. Petani mencoba mengurangi risiko gagal panen dengan teknologi baru. Nah, mengurangi di sini berarti membuat sesuatu menjadi lebih sedikit. Nah, berarti kan di sini maknanya tidak sama ya teman-teman dengan menyelesaikan sesuatu sampai tuntas. Karena mengurangi di sini kita tahu sama-sama bahwa berarti ada sesuatu yang menjadi lebih sedikit dalam konteks opsi ini, berarti resikonya menjadi lebih sedikit gitu. Terus yang D, anak itu membutuhkan bantuan untuk memahami pelajaran. Membutuhkan ini kan berarti maknanya memerlukan sesuatu. Nah, berarti maknanya tidak sama dong dengan menyelesaikan sesuatu sampai tuntas, karena membutuhkan di sini artinya kita memerlukan sesuatu. Dalam opsi anak itu memerlukan bantuan untuk memahami pelajaran. Berarti maknanya tidak sama nih dengan menyelesaikan sesuatu sampai tuntas. Lalu yang E, ada ibu memanfaatkan bahan-bahan bekas untuk membuat kerajinan. Nah, memanfaatkan di sini berarti menggunakan sesuatu untuk tujuan tertentu. Nah, maksudnya adalah ibu menggunakan bahan-bahan bekas tujuannya untuk membuat kerajinan. Berarti maknanya tidak sama dong dengan menyelesaikan sesuatu sampai tuntas. Benar, pilihan yang A adalah opsi yang benar. Kenapa? Karena di sini ada kata menyelesaikan. Menyelesaikan itu kan artinya, kita tulis di sini.
Menyelesaikan. Nah, apa sih? Nih, menyelesaikan itu kan artinya menyelesaikan sesuatu sampai tuntas gitu. Melakukan sesuatu sampai tuntas atau selesai. Nah, berarti makna di opsi A menyelesaikan itu sama dengan makna menghabiskan. Nah, jadi karena maknanya itu sama, jadi jawabannya adalah A. Kenapa sih dia ngomong apa sih? Nah, teman-teman di sini banyak yang kegocek juga dengan kata menghabiskan. Berarti kan kayak menghabiskan itu berarti kita mengurangi, bisa aja mengurangi sesuatu sampai habis gitu kan ya. Tapi kita lihat lagi konteks di teksnya, dia kan menghabiskan waktu sendirian. Berarti dia menggunakan waktunya itu dari awal atau menyelesaikan waktunya itu sampai tuntas dengan menyendiri gitu. Jadi kita harus memahami soal ini sesuai maknanya, oke? Iya benar, kadang tuh di tryout mirip-mirip, jadi nge-freeze brain-nya nggak braining gitu. Benar teman-teman, karena kadang kayak di soal yang sebelumnya itu maknanya mirip-mirip gitu kan. Tapi kalau misalnya kita udah ngeh, ternyata memang ada benang merah yang berbeda gitu. Jadi memang harus dipahami sesuai konteks maknanya, oke? Nah, dari 9 soal, yang sudah kita bahas, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Udah 10 menit ya, guys? Udah. Oke. Sip 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 sip. Terima kasih ya teman-teman. Maaf banget molor 10 menit. Mmm, kalau misalnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh on cam Katiman Kosingannya. Sabar, guys, sabar. Sebentar ya. Oke, guys, halo. Nah, jadi dia makasih banyak untuk teman-teman yang sudah ikut cantiknya, terima kasih, sudah ikut DWU kita hari ini. Dia mau kirim link-link nanti dia bakalan kirim link, kuisis tadi, jadi teman-teman yang lambat ikutnya bisa ikut lagi gitu ya, teman-teman. Terus, sebenarnya dia ada mau rekomendasiin lagu, teman-teman, tapi karena udah lewat waktunya, sepertinya ini deh, teman-teman yang mau turun juga boleh, kalau mau stay juga boleh untuk mendengarkan. Kita mau denger sama-sama nggak nih lagunya? Oke, dia mau share screen, tapi takut ini, takut apa namanya, nge-lag. Bentar ya. Ini turun. Terima kasih ya. Siapa itu? Goshet Imzin Dualius. Oke, terima kasih banyak yang sudah hadir hari ini. Teman-teman yang mau turun boleh silahkan. Terima kasih banyak yang sudah hadir. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kita bakalan mendengarkan lagunya. Oke, kita ini ya. Semoga tidak apa namanya, nge-lag. Titisan kau hack. Kau ucapin aku. Sama teman aku Kak Edward Goshet sama Maul. Ucapin apa? Terima kasih Kota Go supaya lolos PTN ya. Kita doa dulu sama-sama semuanya sebelum kita pulang hari ini. Semoga kita semua yang hadir hari ini dan teman-teman Alterian di sana lolos PTN pilihan pertama ya. Amin. Ini berapa soal? Tadi kita udah jawab 9 soal. Oke. Amin. Teman-teman semangat belajarnya ya. Oke. Wait, ini kenapa tidak bisa Tada! Oke, ini
ada lagu renung dari Aku JJ. Nah, menurut Dian ini tuh maknanya, kayak nyentuh banget gitu. Nah, kita bakalan dengerin sama-sama ya teman-teman. Oke, sembari ini kita buka dulu YouTube. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman yang udah hadir, yang mau pulang duluan boleh disilahkan, jangan lupa diberesin, semua alat-alatnya. Hati-hati pulangnya. Estetik banget DW-nya, mana ada. Berantakan ini mah. Aduh nge-lag guys. Oke. Wah, ada 22 orang yang masih nungguin guys. Sabar ya, nge-lag ini. 18 orang ding. Wah, nge-lag, sabar teman-teman. Mana ini, cepat dong. Oke. Oke, karena takut nge-lag, Dian izin off cam dulu ya guys. Dian izin off cam biar nggak nge-lag.